Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Sobat investor, kita punya kabar menarik dari salah satu raksasa industri energi Indonesia, PT Adaro Energi Indonesia atau Adaro, yang dipimpin oleh Garibaldi Thohir. Adaro memiliki target produksi batu bara yang cukup ambisius, yakni mencapai 67 juta ton sepanjang tahun 2024. Ini lebih tinggi 1,7% dibandingkan dengan total produksi pada tahun sebelumnya. Manajemen Adaro memaparkan bahwa mereka menargetkan volume penjualan antara 65 juta hingga 67 juta ton. Angka ini mencakup penjualan batu bara termal sebanyak 61 juta hingga 62 juta ton, serta batu bara metalurgi sebanyak 4,9 juta hingga 5,4 juta ton dari anak usahanya, PT Adaro Minerals Indonesia atau ADMR. Tahun lalu, Adaro telah mencatatkan volume penjualan mencapai 65,7 juta ton, meningkat 7% dari target atau kinerja pada tahun sebelumnya. Penjualan batu bara metalurgi melalui ADMR bahkan naik hingga 39%, mencapai 4,4 juta ton sepanjang tahun 2023. Capaian tersebut bahkan melampaui target yang sebelumnya ditetapkan, yang berkisar antara 3,8 juta hingga 4,3 juta ton. Sungguh prestasi yang membanggakan. Tidak hanya itu, Adaro berpotensi untuk mencatatkan rekor produksi dan penjualan batu bara pada tahun ini. Sebagai produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia, mereka bersaing ketat dengan PT Bumi Resources, dengan kisaran produksi antara 80 juta hingga 90 juta ton. Tetapi, bukan hanya produksi yang mereka fokuskan. Adaro juga menargetkan nisbah kupas sebesar 4,3 kali, yang sama dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2023, nisbah kupas mereka bahkan meningkat mencapai 16% dari tahun sebelumnya dan melampaui target yang ditetapkan. Jumlah lapisan penutup yang berhasil ditambang juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 286,3 juta bang kubik meter, naik 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi batu bara oleh Adaro Energi Indonesia dan anak perusahaannya di grup Adaro pada tahun 2023 mencapai 65,8 juta ton, meningkat 5% dan melebihi kisaran target produksi yang sebelumnya ditetapkan. Bagi yang penasaran, penjualan batu bara grup Adaro masih didominasi oleh ekspor. India, Asia Timur Laut, Cina, dan Asia Tenggara, masing-masing menyumbang persentase yang signifikan, sementara penjualan di dalam negeri juga mencatatkan bagian yang cukup besar dari total penjualan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Adaro Energi Indonesia benar-benar tengah mengukir prestasi gemilang di industri batu bara, dengan target produksi yang terus meningkat dan capaian yang melampaui ekspektasi. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Adaro Energi Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi, dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, Adaro Energi Indonesia telah mengumumkan kinerja keuangannya pada kuartal keempat tahun 2023, mengungkapkan sejumlah perubahan signifikan yang layak diperhatikan oleh para investor. Dengan pergeseran dalam aset, ekuitas, dan liabilitas, Adaro menunjukkan dinamika yang menarik dalam menghadapi tantangan ekonomi dan industri yang terus berubah. Menurut laporan keuangan, terjadi penurunan pada aset perusahaan sebesar 309,5 juta dolar, dengan nilai mencapai 10,4 miliar dolar pada bulan Desember 2023, dibandingkan dengan 10,7 miliar dolar pada bulan Desember 2022. Meskipun demikian, ekuitas perusahaan meningkat secara signifikan, mencapai 7,4 miliar dolar pada bulan Desember 2023 dari 6,5 miliar dolar pada bulan Desember 2022. Sementara itu, liabilitas mengalami penurunan dari 4,2 miliar dolar pada bulan Desember 2022 menjadi 3 miliar dolar pada bulan Desember 2023. Namun, yang menarik adalah penurunan jumlah pendapatan perusahaan sebesar 19,6%, dari 8,1 miliar dolar menjadi 6,5 miliar dolar pada kuartal keempat tahun 2023. Meskipun begitu, return on assets mencapai 15,6%, sedangkan return on equity mencapai 24,2%, menunjukkan efisiensi yang tetap kuat, meskipun dalam situasi ekonomi yang menantang.
Perubahan signifikan juga terjadi pada komponen-komponen biaya perusahaan. Beban pokok pendapatan meningkat dari 3,4 miliar dolar menjadi 3,9 miliar dolar, sementara laba bruto menurun drastis dari 4,6 miliar dolar menjadi 2,5 miliar dolar. Namun, ada kabar baik dengan penurunan beban usaha dari 375,4 juta dolar menjadi 343,9 juta dolar, serta penurunan beban pajak penghasilan dari 1,6 miliar dolar menjadi 439,4 juta dolar. Dalam hal laba, terjadi penurunan yang signifikan dari 2,8 miliar dolar menjadi 1,8 miliar dolar pada periode yang sama. Meskipun demikian, net profit margin tetap kuat, mencapai 25,1% menurut data kuartal keempat 2023. Debt to equity ratio saat ini berada pada 45,2%, mengindikasikan kesehatan keuangan yang stabil. Tidak hanya itu, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tetap terjaga kuat, mencapai 1,1 miliar dolar pada kuartal keempat tahun 2023. Namun, terdapat penurunan nilai total arus kas sebesar 763,3 juta dolar hingga akhir Desember 2023 yang disebabkan oleh penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan sebesar 1,3 miliar dolar. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tantangan dan penurunan kinerja pada beberapa aspek, Adaro Energi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan adaptabilitasnya di tengah perubahan yang terus-menerus dalam pasar. Dengan fokus pada efisiensi dan pertumbuhan yang berkelanjutan, perusahaan ini terus menjadi pemain kunci dalam industri energi Indonesia. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Adaro Energi Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.